dirawat, minta diobati, tapi kemudian ternyata rumah sakitnya dilaporkan polisi. Ini membuat hati saya jadi risau, gelisah, nggak enak. Majelis hakim akhirnya saya minta izin kepada rumah sakit, ya sudah, kalau gitu saya dirawat di rumah saja. Di rumah juga ada dokter-dokter pribadi yang akan memantau. Tadinya rumah sakit Umi tidak mengizinkan. Mereka bilang, Habib, ini hasil PCR-nya belum datang, sebaiknya tunggu hasil PCR, kita lanjutkan. Saya bilang, saya tunggu di rumah saja, nanti bagaimana kelanjutannya. Saya nggak enak hati kalau rumah sakit ini harus dilaporkan gara-gara saya diperiksa. Ya, saya lihat bahwa Habib Rizik ini akhirnya jadi semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam, untuk mengukur ketajaman analisis media, untuk mengukur potensi oposisi. Jadi dia jadi umpan dari rejim yang panik sebetulnya. Rejim yang seharusnya membaca politik dalam perspektif sejarah dan tahu bahwa politik Islam tidak mungkin membesar bila ada keadilan sosial tuh. Kalau kita belajar sejarah di mana-mana sepanjang sejarah Indonesia, gerakan politik Islam ini tumbuh bersamaan dengan merosotnya moral keadilan itu. Lepas dari siapapun tokohnya, tapi itu yang terjadi. Mau tidak mau terungkap bahwa memang ada grand design, ada strategi besar untuk istilah Ibu Nurdiati Akmal ketika berbicara di fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI beberapa waktu lalu. Memang ada skenario besar, ada grand strategi untuk menghabisi Habib Rizik Sihab. Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan unsur dalam pertimbangan hukum, putusan pengadilan terdahului dan menjadi dasar dari kebahagiaan. Pemohon unsur harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Dan dengan itu, majelis hakim memperoleh kebahagiaan. Pada putusan perkara Habib Rizik Sihab nomor 225 Litsus 2021 PN Jakarta Timur yang dikhusus secara terpisah dengan Dr. Andi Tatek dan Habib Han Aradas, terdapat unsur plagiarisme. Jadi soal-soal semacam ini yang jadi background, mengapa kita mengambil kesimpulan bahwa terhadap Habib Rizik ini ada pengadilan sesat atau pengadilan yang hendak menyesatkan Habib Rizik sebagai orang sesat. Padahal problem kita bukan soal siapa Habib Rizik, tapi sebagai individu dia harus diperlakukan sama dengan Jokowi sebagai individu. Nggak ada soal di situ mau kepala negara kek. Kalau betul-betul melanggar aturan, lakukan hal yang sama. Jadi Kubu Habib Rizik ungkap vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur hasil plagiat dari internet. Direktur HR Center Abdul Khair Ramadan menuding putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara penyebaran kabar bohong hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat yang menjerat HRS mengandung plagiarisme. Menurut dia, unsur plagiarisme dalam putusan itu berasal dari media online dan sebuah skripsi mahasiswa. Menurut dia, unsur plagiarisme dalam putusan itu berasal dari media online dan sebuah skripsi mahasiswa. Setidaknya ada 2 sumber, yakni hukum online dan atau skripsi mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak menyebutkan sumber referensinya, kata Abdul dalam konferensi persnya yang disiarkan secara virtual pada Senin hari ini. Abdul menjelaskan unsur plagiarisme terdapat pada bagian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di perkara Rumah Sakit Umi. Unsur plagiarisme, kata dia, merujuk pada uraian penjelasan ajaran atau doktrin kesengajaan dengan kemungkinan adanya keterhubungan yang sistematis antara tindakan plagiarisme dengan rekayasa pembunuhan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Diketahui Majelis Hakim PN Jakarta Timur memutuskan Habib Rizik tetap memenuhi unsur menerbitkan keonaran di tengah masyarakat dalam putusan perkara Rumah Sakit Umi tersebut. Ia menyebut prinsip dalam ilmu hukum offset met waar sinjil kersis bewisi izin dan dolus eventualis yang diadili Majelis Hakim PN Jakarta Timur tidak sesuai dengan maksud penggunaannya. Plagiarisme tersebut juga berhubungan dengan pemenuhan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta, kata Abdul. Abdul lantas menilai dalam proses persidangan tidak ditemukan fakta terjadinya permufakatan jahat dalam pernyataan atau pemberitahuan tentang kondisi kesehatan Habib Rizik. Di sisi lain, Judex Faktor tidak menggunakan keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan yang menjelaskan tentang kesengajaan dan dalam kaitannya dengan penyertaan. Hasil plagiat itu, kata Abdul, kemudian menjadi dalil pertimbangan pembunuhan unsur dengan sengaja
menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Ia menilai adanya plagiarisme dalam putusan PN Jakarta Timur terhadap HRS pasti akan berimbas semakin menurunkan citra dan marwah pengadilan. Bahwa pembunuhan unsur dalam perkara Akuo cenderung sangat dipaksakan, kata Abdul. Di sisi lain, Abdul mengklaim perkara yang menjerat HRS itu semakin menunjukkan bukan murni perkara hukum. Namun klaimnya cenderung mengandung kepentingan politis. Oleh karena itulah pihaknya beranggapan bahwa proses hukum terhadap Rizik dapat dipahami sebagai bagian dari kriminalisasi. Kami mendesak pihak-pihak terkait seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR RI, Komisi 3 untuk menindaklanjuti temuan plagiat dalam putusan pengadilan Akuo sesuai dengan kewenangannya, ungkap Abdul. Sebagai informasi, Habib Rizik telah dijatuhi vonis hukuman penjara selama 4 tahun dalam perkara Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam putusannya, majelis hakim menilai Rizik bersalah karena telah menyiarkan berita bohong dan membuat keonaran di masyarakat. Rizik sendiri telah mengajukan banding atas putusan itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun putusan banding PT DKI menguatkan vonis dari PN Jakarta Timur bahwa Rizik tetap divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik kini pun berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait perkara tersebut. Sementara itu, politikus PDIP Ruhut Sitompul merespon tudingan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin yang mengkaitkan vonis HRS dalam perkara swab test Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat dengan kepentingan politik penguasa. Diketahui putusan perkara HRS di tingkat banding oleh Majelis Hakim PT DKI Jakarta pada Senin lalu memperkuat vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum HRS 4 tahun penjara. Kubu Rizik Syihab pun berencana mengajukan kasasi atas putusan PT DKI tersebut ke Mahkamah Agung. Menanggapi hal tersebut, Ruhut menegaskan Indonesia negara hukum dan intervensi terhadap pengadilan oleh siapapun tidak dibenarkan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun MA. Faktanya sudah dilihat, sekarang perkara HRS sudah sampai ke pengadilan tinggi, kata Ruhut. Mantan politikus Partai Demokrat itu justru khawatir bila HRS mengajukan banding dan terus merecoki pengadilan, maka hukuman mantan imam besar FPI itu bisa berubah. Ruhut pun menyarankan agar pihak HRS menerima putusan pengadilan yang nyatanya sudah lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu sudahlah, terima sajalah putusan itu sudah ringan kok, siapa bilang hukuman itu berat, tandas Ruhut. Sebelumnya Novel Bamukmin meyakini HRS diadili bukan perkara pidana, melainkan akibat kepentingan politik penguasa. Maka dari itulah tim HRS berencana mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Kubu Habib Rizik ungkap vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur hasil plagiat dari internet. Direktur HR Center Abdul Khair Ramadan menuding putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara penyebaran kabar bohong hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat yang menjerat HRS mengandung plagiarisme. Menurut dia, unsur plagiarisme dalam putusan itu berasal dari media online dan sebuah skripsi mahasiswa. Menurut dia, unsur plagiarisme dalam putusan itu berasal dari media online dan sebuah skripsi mahasiswa. Setidaknya ada 2 sumber, yakni hukum online dan atau skripsi mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak menyebutkan sumber referensinya, kata Abdul dalam konferensi persnya yang disiarkan secara virtual pada Senin hari ini. Abdul menjelaskan unsur plagiarisme terdapat pada bagian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di perkara Rumah Sakit Umi. Unsur plagiarisme, kata dia, merujuk pada uraian penjelasan ajaran atau doktrin kesengajaan dengan kemungkinan adanya keterhubungan yang sistematis antara tindakan plagiarisme dengan rekayasa pembunuhan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Diketahui Majelis Hakim PN Jakarta Timur memutuskan Habib Rizik tetap memenuhi unsur menerbitkan keonaran di tengah masyarakat dalam putusan perkara Rumah Sakit Umi tersebut. Ia menyebut prinsip dalam ilmu hukum offset met waar sinjil kersis bewitsi izin dan dolus eventualis yang diadili Majelis Hakim PN Jakarta Timur tidak sesuai dengan maksud penggunaannya. Plagiarisme tersebut juga berhubungan dengan pembunuhan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta, kata Abdul. Abdul lantas menilai dalam proses persidangan tidak ditemukan fakta terjadinya permufakatan jahat dalam pernyataan atau pemberitahuan tentang kondisi kesehatan Habib Rizik. Di sisi lain, Judex Faktor tidak menggunakan keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan yang menjelaskan tentang kesengajaan dan dalam kaitannya dengan penyertaan. Hasil plagiat itu, kata Abdul, kemudian menjadi dalil pertimbangan pembunuhan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.
Ia menilai adanya plagiarisme dalam putusan PN Jakarta Timur terhadap HRS pasti akan berimbas semakin menurunkan citra dan marwah pengadilan. Bahwa pembunuhan unsur dalam perkara Akuo cenderung sangat dipaksakan, kata Abdul. Di sisi lain, Abdul mengklaim perkara yang menjerat HRS itu semakin menunjukkan bukan murni perkara hukum. Namun klaimnya cenderung mengandung kepentingan politis. Oleh karena itu,